Fidelis Ari dinilai menjadi korban perang pemerintah terhadap narkotika. Benarkah? Kita akan perbincangkan soal ini bersama dengan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. Pak Era, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Kita juga terhubung melalui telepon dengan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional Kombes Sulistian Riyatmoko. Pak Sulis, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Mas Riko. Pak Sulis, awalnya BNN mengatakan Fidelis layak dihukum berat, sekarang vonisnya 8 bulan. Ada tanggapan soal ini, apa yang Anda pikirkan? BNN menghormati apa yang sudah menjadi keputusan hakim. Dan BNN tidak pada kompetensi untuk mengintervensi berat atau ringannya putusan itu. Tetapi setidaknya BNN ingin memberikan pesan pembelajaran kepada masyarakat bahwa tanpa hak menanam memelihara ganja dengan alasan apapun itu terbukti perbuatan melawan hukum dan dipidana. Terbukti dengan vonis 8 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Artinya kalau dia mempunyai dalih untuk pengobatan dan seterusnya, hakim dengan bijak menilai itu. Bahwa kenyataannya secara hukum positif di Indonesia, ganja untuk obat itu tidak ada dasar hukumnya. Gitu. Jadi ini dengan demikian, dengan diputuskan ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Fidelis Ari itu perbuatan melawan hukum dan hakim meyakini bahwa itu melanggar pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Pak Sulis, tapi kan kalau kita lihat dari jumlah misalnya, kalau tidak salah BNN sempat mengatakan 5 batang ganja saja sudah bisa seumur hidup. Nah, kalau di sini Anda melihatnya hakim juga mempertimbangkan sisi kemanusiaankah atau sisi keterdesakannya karena vonisnya 8 bulan? Bisa jadi hakim mempertimbangkan itu. Kalau formulasi pasal sanksi yang diatur dalam pasal 111 ayat 2, di atas 5 batang pohon itu hukumannya minimal 5 tahun, maksimum itu seumur hidup. Jadi kalau putusan 8 bulan, ya itu sudah menjadi yang terbaik buat Fidelis atas pertimbangan fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik, tahan sebentar Pak Sulis. Kalau Pak Era melihat ini adil atau tidak? Kalau kami melihatnya dari ICJR ya, dari NGO, kita melihatnya bahwa ada satu hal yang dilewatkan oleh hakim. Secara normatif yang dikatakan Pak Sulis benar. Fidelis menanam secara normatif ya, secara normatif dia melanggar hukum betul. Tapi jangan lupa dalam KUHP kita punya daya paksa yang menghilangkan pidana. Apa itu daya paksa? Pasal 48 KUHP. Pasal 48 KUHP dengan tegas menyatakan dalam kondisi orang melakukan suatu perbuatan karena daya paksa, maka pidananya hilang. Nah, apakah kemudian kasus Fidelis ini bisa dianggap sebagai daya paksa? Saya coba mengajak kita di posisinya Fidelis. Anda menanam 39 ganja tidak untuk dikonsumsi diri sendiri, tapi Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan ancaman tadi Pak Sulis sudah bilang minimal 5 tahun maksimal seumur hidup untuk membantu orang lain. Dalam kasus-kasus di Belanda, Hograd 1923 menyatakan bahwa kasus seperti ini adalah kasus konteks daya paksa untuk menolong orang. Keadaan darurat di mana orang harus dalam kondisi kebatinan yang sangat genting itu membantu orang lain. Fidelis tidak hanya membantu orang lain, dia membantu istrinya. Dalam struktur hukum pidana kita KUHP, hubungan darah itu adalah hubungan yang sangat penting. Banyak sekali pidana-pidana yang hilang karena adanya hubungan darah. Saya beri contoh misalnya dalam konteks penyidikan. Ketika Anda menyembunyikan informasi tentang saudara Anda yang merupakan tersangka terdakwa, Anda nggak bisa divonis, Mas. Karena apa? Alasannya hubungan darah. Di pengadilan Anda nggak bisa menjadi saksi kalau Anda punya hubungan darah dengan terdakwa. Alasannya apa? Karena alasannya kebatinan yang sangat tinggi. Fidelis itu bukan orang di pinggir jalan. Dia bukan orang yang ketemu dengan pasien ganja ini yang jadi istrinya ini di pasar. Tidak. Dia tidak ketemu kemarin di pelabuhan. Dia adalah suaminya. Mereka diikat dalam perjanjian suami istri dalam konteks kebatinan yang sangat tinggi. Kalau kita mau baca undang-undang bolak-balik normatif ya benar. Yang ingin Anda katakan harusnya bebas gitu? Bagi kami harusnya lepas. Karena ada alasan pembenar untuk kemudian Fidelis melakukan halnya. Setidak-tidaknya ada alasan pemaaf. Pak Sulis, gimana menjawab argumen itu? Saya tidak mau berdebat dalam hal ini. Yang menjadi prinsip BNN adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tadi yang dikemukakan itu hanya
teori-teori yang memang debatable dari bisa diperdebatkan. Sejauh mana itu memenuhi unsur daya paksa, itu masih sangat debatable. Gitu. Coba kita kembalikan kepada hukum positif normatifnya lah. Kalau hakim tidak mempertimbangkan bahwa itu suatu perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 11, mungkin akan dibebaskan. Gitu. Daya paksa itu masih sangat debatable lah. Apakah dia benar-benar dalam kondisi daya paksa yang seperti apakah, dengan kondisi istrinya itu seperti itu, apa bisa diinterpretasikan bahwa itu membuat dia harus melakukan sebagaimana dimaksud dalam daya paksa sehingga itu tidak bisa dihukum, itu sangat debatable. Kembali kita kepada vonis lah, pasti hakim juga mempertimbangkan apa yang menjadi pledoinya dari kuasa hukum dari Fidelis gitu. Ya, bagi saya masalah apakah itu debatable atau tidak itu saya rasa alasan kita diskusi pada sore hari ini dan yang menunjukkan bahwa ketika hakim menerobos aturan undang-undang, ini undang-undangnya tadi Pak Sulis sudah katakan ancaman pidana minimalnya 5 tahun, hakim menerobos 5 tahun. Apakah itu alasan normatif? Alasannya tidak normatif. Jadi ketika Pak Sulis yang mengatakan, Anda baca hakim ini adalah mempertimbangkan apa? Hakim mempertimbangkan alasan kemanusiaan, Mas. Jaksa mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Satu-satunya ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung misalnya mengatakan bahwa hakim boleh memutus di bawah 2 tahun, di bawah pidana minimum apabila ditemukan alasan-alasan kuat untuk menjatuhkan pidana minimum. Surat edaran Mahkamah Agung, bukan dalam konteks undang-undang. Jadi kalau tadi saya ikutin alur pikirnya Pak Sulis mengatakan bahwa kita bicara dalam tataran normatif, harusnya Pak Sulis dalam titik itu juga mengkritik putusan hakim. Karena apa hakim? Anda nggak takut nanti ada presiden bahwa oh ini untuk pengobatan, dikatakan pengobatan, jadi ya nggak apa-apa gitu? Bagi kami adalah presidennya ketika hakim berani, begitu ya. Saya harus disclaimer dulu. Yang pertama adalah kami menerima putusan hakim. Apapun putusan hakim kita terima. Sebagai warga negara yang baik kita harus terima. Tapi kami mendorong bahwa harusnya hakim melihat dalam konteks di luar penegakan hukum. Karena apa? Begini, yang jadi presiden itu bukan orang menanam ganja. Jangan salah, bukan itu. Yang menjadi presiden adalah ketika Anda melakukan sesuatu karena konteks daya paksa dan kalaupun Pak Sulis mengatakan tapi memiliki ganja dan menanam ganja juga salah dong. Memiliki ganja salah, tapi kita punya pasal 48 KUHP dalam konteks daya paksa. Anda terdesak, Anda silakan melakukan itu. Dan itu bukan teori, Mas. Itu ada dalam hukum pidana pasal 48 kita undang-undang hukum pidana Indonesia, KUHP. Baik. Jadi saya nggak ngomong soal teori, saya ngomong. Baiklah. Terima kasih Pak Erasmus Napitupulu, peneliti ICJR. Pak Sulis, terima kasih telah meluangkan waktu dan berbagi pandangannya bersama kami.